masuk ke masa-masa pra-kampanye ya, karena di bulan September ini sudah ada rencana pendaftaran capres dan cawapres. Tentu ini akan menjadi suasana yang meriah di pesta demokrasi di negeri kita. Dan Oktober nanti sudah mulai ada pendaftaran caleg DPR dan DPRD kabupaten dan provinsi. Ini juga merupakan bagian daripada rentetan pesta demokrasi. Dan kalau tidak salah sudah ada 24 partai politik yang lolos untuk ikut kampanye, untuk ikut pemilu di tahun 2024 ini. Nah, karena itu kita sebagai warga negara yang baik tentunya juga tidak acuh tak acuh terhadap pesta ini, namun kita juga tentu ada prestasinya. Yang PowerPoint aja nggak? Nah, karena apa? Karena taat kepada pemerintah itu juga bagian daripada kewajiban ketaatan rohani kita kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kita sebagai orang percaya taat kepada Tuhan. Jadi selain taat kepada pemerintah juga taat kepada Tuhan. Kalau pemerintahnya umpamanya yang nggak benar, kita akhirnya tetap percaya kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, pagi ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan firman Tuhan dengan tema aku pilih yang mana. Jadi kalau 24 partai yang disiapkan di negeri ini, tentu saudara-saudara, Bapak Ibu semua mungkin sampai sekarang sudah punya incaran, aku nanti mau tusuk yang ini. Ya, tahu dari 24 atau nanti bisa juga bisa nambah lagi. Tapi sampai sekarang seperti kalau nggak salah 24 masuk di lolos untuk masuk ke pemilu 2024. Nah, aku pilih yang mana? Ya terserah kan gitu kan. Tetapi paling tidak dalam hidup kita memang selalu diperhadapkan dengan pilihan. Mulai dari baju, kacamata, mulai dari kemeja sampai ke sumur, kasur dan dapur, kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang senantiasa membutuhkan pemikiran tersendiri. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita di dalam kitab Matius pasal 22. Bapak Ibu Saudara yang kita menemukan, kita akan membaca di dalam Alkitab kita Matius pasal yang ke-22. Matius 22 kita membaca mulai ayat yang ke-15. Matius 22 kita membaca ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-22. Kita membaca secara responsorial atau saling bertanggapan. Saya yang ganjil, Bapak Ibu Saudara bisa membaca ayat yang genap. Matius 22 mulai ayat yang ke-15. Saya akan mulai dari ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Tuhan Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah
kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Sampai di situ pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara. Berikut pembacaan kita tentang membayar pajak kepada kaisar. Artinya Matius menulis hal ini memberikan pendidikan politik secara tidak langsung. Kenapa? Karena di situ ada nuansa bahwa orang percaya tetap harus menjalankan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Nah, 60 sampai 70-an tahun sebelum Masehi, di Yahudi, bangsa Yahudi juga ada beberapa partai politik sebenarnya yang secara tidak langsung sebenarnya partai politik, walaupun tidak disebut itu sebagai partai politik. Yang mana 4 partai ini terus ada seiring sejalan dalam perjalanan kehidupan bangsa Yahudi sebagai umat Tuhan, baik termasuk orang yang non-Yahudi juga yang percaya kepada Tuhan. Nah, partai manakah yang ketika itu Tuhan Yesus pilih dari 4 partai ini? Karena ada 4 partai yang ada pada waktu itu, dan ini berada di sekitar Laut Mati. Dan ini bertumbuh terus sampai pada saat Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya, dijadikan sebuah tema. Nah, partai yang pertama yaitu partai SNI. Jadi partai SNI ini dia dan di situ anggotanya para laki-laki yang membujang. Jadi laki-laki yang membujang. Laki-laki yang tidak membujang tidak diutamakan, tetapi yang diutamakan adalah laki-laki yang membujang. Jadi kalau ada laki-laki yang membujang bisa mendaftar partai ini, dan mungkin kalau zaman sekarang bisa jadi caleg partai apa ini. Nah, mereka adalah laki-laki yang membujang, yang tidak punya anak dan istri. Atau kalau punya anak mungkin, kalau punya anak itu bisa membujang kalau nggak punya istri namanya. Diangkat, jadi ya, anak yang diangkat, dan anak yang diturunkan. Jadi anggotanya para laki-laki yang membujang. Kalau punya istri tetapi tidak punya anak, itu tidak membujang, kan Pak ya? Tidak punya istri tetapi punya anak, itu membujang atau boleh? Membujang artinya Membujang. belum punya istri. Belum punya istri. Jadi kalau beranak bagaimana tidak begitu. Jadi kalau yang punya anak tidak bisa dihitung. Kalau itu seni, Bu. Seni pergaulan. Nah, jadi kalau membujang artinya tidak punya anak, tidak punya istri. Kalau perempuan tidak punya anak dan tidak punya suami. Laki-laki dan perempuan istilahnya sama, bujang kan? Bujang. Nah, itu anggotanya. Jadi di situ orang single-single semua yang paling banyak anggotanya. Itu yang membujang. Kalau
mahasiswa itu yang belum punya keluarga berarti masih bisa di situ. Jomblo itu kalau di kampung kami kelapa yang belum tua masih muda jatuh rontok. Jomblo. Berarti ini pada rontok semua ya. Pada rontok semua. Nah jadi anggotanya para laki yang membujang dan mereka melarang anggotanya dari terjadi tentara, pegawai negeri atau pedagang. Terus jadi apa? Jadi tidak boleh jadi tentara, tidak boleh jadi pegawai negeri dan petani boleh lah. Nah, petani. Kalau mendirikan PT, nah jadi yang ada di situ mungkin petani, pelaut, nelayan dan yang seperti itulah. Itu anggota mereka. Nah mereka bekerja sebagai petani atau penggrajin. Jadi mereka rata-rata petani, penggrajin. Ini siapa yang melepas ini? Ya oleh karena itu partai ini adalah partai yang anggotanya tidak memiliki Jangan lurusin. ada yang melepas. Itu diurus anakmu. Jadi partai ini tidak memiliki harta kekayaan pribadi. Jadi semua milik bersama dijadikan inventaris bersama. Ini anggota dari partai ini. Nah partai yang kedua lanjut. Nah semua penghasilan dikumpulkan dan menjadi milik bersama. Ibadahnya tidak berkiblat ke bait Allah seperti orang Yahudi pada umumnya. Tetapi mereka Namanya partai kedua, partai lima. ya, Partai kedua namanya. partai kedua belum baik masih ke satu. Oh, iya. Nah, mereka berkiblat ke matahari. Nah, mungkin cenderung mereka menyembah ke dewa matahari seperti orang Jepang. Jadi mereka tidak menyembah berkiblatnya tidak ke kiblat sana tetapi ke matahari. Dimanapun matahari disitulah kiblatnya. Jadi kalau sore menghadap ke sana, kalau pagi menghadap ke sana seperti itu. Nah, jadi mereka cenderung mengasingkan diri dari urusan duniawi. Mereka cenderung mengasingkan diri dari urusan duniawi. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, tidak begitu dilakukan. Kenapa? Karena mereka berfokus kepada penyembahan terhadap Tuhan yang Maha Esa, penyembahan kepada Sang Yang Widiwasa, penyembahan kepada Yang Maha Kuasa. Tapi tidak dijelaskan seperti kita orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak jelas seperti itu. Nah, partai yang kedua yaitu partai Sikari atau yang dikenal dengan Kausil. Nah, anggotanya para tukang, nelayan dan pedagang kecil. Kalau pedagang besar, ya nggak masuk di sini. Saya juga nggak tahu kenapa kalau yang ini pedagang kecil. Anggotanya karena mereka tukang, nelayan, pedagang kecil, mungkin kaki 5, kaki 6 itu anggota mereka. Nah, mereka melawan pemerintah penjajah secara tersembunyi dengan kekerasan senjata. Ini cenderung melawan pemerintah dengan kekerasan senjata. Kalau zaman penjajah Belanda dulu, bagi orang Belanda, suku Jawa itu dianggap suku paling malas, nggak mau kerja. Nah, dan memang benar pada saat itu ada suku tertentu yang nggak mau kerja. Sebenarnya bukan karena malas, tetapi itu adalah bentuk pemberontakan. Jadi bentuk pemberontakan terhadap pemerintahan yang dia tidak suka. Sehingga mereka melawan dengan cara diam-diam. Kalau itu yang ada suku tertentu yang disebut suku Sami. Jadi mereka melawan
pemerintahan penjajah, tetapi tidak berani terang-terangan karena tidak punya senjata. Tetapi dengan cara membangkang, malas mengerjakan apa yang diberitakan. Dan itu sampai sekarang kadang-kala masih diikuti oleh mahasiswa ITC. Jadi Samin ini, suku Samin ini adalah suku di mana apa yang diberitakan itulah yang dikerjakan. Jadi kalau si Amanda namanya Samanta. Kalau Samanta ini umpamanya anggota suku Samin, bapaknya perintahkan, Samanta, kamu itu bapak baru panen padi, sekarang dijemur, jagalah padi padi. Jaga itu, taat ya, jaga terus. Tapi hujan, biarkan aja, penting dijaga. Banyak ayam burung datang makan ya dibiarkan aja, penting dijaga terus. Dan ada orang yang mau mencuri ya dibiarkan aja, dijaga aja gitu. Nah, itu sebenarnya bentuk pemberontakan. Itu salah satu bentuk perlawanan yang tidak berani, perlawanan yang pelan-pelan. Tetapi kalau partai ini mereka secara tersembunyi tapi dengan kekerasan. Bahkan mereka punya senjata. Nah, membayar pajak dianggap mengkhianati Tuhan Allah. Jadi nggak usah bayar pajak. Ya, maksudnya ya kalau umpamanya nggak bayar ya jangan nggak dibayar semua lah umpamanya kan. Ya, paling tidak bayarlah kalau jumlahnya mungkin tidak sesuai kan. Tapi ini tidak boleh membayar pajak. Mereka percaya bahwa kerajaan Allah akan datang apabila Israel menjadi tanah suci dan merdeka. Jadi mereka percaya kerajaan Allah akan datang apabila Israel menjadi tanah suci dan merdeka. Jadi ketika Israel itu nanti akan menjadi negara yang merdeka, itu akan datang kerajaan Allah dan menjadi kota suci. Kalau yang pernah ke Israel di sini, ibu yang pernah ke Israel ya. Israel itu kan belum merdeka sampai sekarang ibu ya. Israel sudah merdeka Pak? Setengah merdeka. Setengah merdeka. Pak itu kalau dibikin lagu Indonesia susah itu. Hari setengah merdeka, setengah merdeka. Hari setengah kemerdekaan kita. Ya seperti itu. Ya. Jadi Israel belum merdeka sampai sekarang. Nah, jadi mereka membayar pajak itu mengkhianati. Percaya kerajaan Tuhan Allah akan datang apabila Israel menjadi tanah suci dan merdeka. Sebelum Israel menjadi tanah suci, sebelum Israel merdeka, tidak pernah akan ada yang namanya kerajaan Allah. Itu kepercayaan mereka. Lanjut. Yang ketiga, partai Saduki. Ini anggotanya para tuan tanah, imam-imam, dan orang-orang berkedudukan sosial tinggi. Ini orang-orang hebat iman kalau di Saduki. Di sini paling tidak Pak Benito seperti apa itu anggota. Jadi mereka para tuan tanah imam, ya, imam. Kalau di sini di depan ini anggota semua ini imam. Ini ada imam wanita, ada imam laki-laki, calon imam. Nah, jadi mereka orang-orang yang punya kedudukan sosial tinggi. Mereka menyetujui bahwa imam besar diangkat oleh Roma dan bait Allah diawasi oleh tentara Roma dengan imbalan orang Yahudi bebas beribadah. Jadi imbalannya orang Yahudi yang mungkin bebas beribadah. Walaupun mereka setuju imam besar diangkat oleh pemerintah Roma dan bait Allah diawasi oleh tentara Roma. Mereka tetap diawasi Roma, mereka tetap secara struktural yang menandatangani pemerintah Roma, tetapi mereka diberi kebebasan untuk beribadah. Bagus juga. Kalau Indonesia mau seperti ini sebenarnya bagus juga. Gak apa-apa, pemerintah ngawasi, tetapi bebaslah beribadah, bebaslah menyembah Tuhan. Jangan sebentar-sebentar suruh berhenti dan sebagainya. Ini partai satu. Lanjut. Nah yang keempat, Farisi. Farisi ini anggotanya adalah orang-orang terpelajar, mungkin termasuk
termasuk mahasiswa STT ini. Bapak, ya saya nggak usah ibu katakan nanti orang ya, jadi Farisi. Jadi kalau kadang-kala kalau Pak Pastor Senior panggil saya orang Farisi, gitu kan. Saya sebenarnya yang komandan Farisi. Baru sinkron gitu kan, baru sinkron gitu. Kalau nah, anggotanya orang keluarga, ada di situ guru, ada di situ pegawai negeri, ada di situ ahli Taurat. Ini anggota mereka. Jadi pelajar ini pegawai negeri, ahli Taurat. Ini orang-orang itu ada di sini. Ini kalau dosen paling tidak dokter. Nah, mereka merasa sebagai polisi agama yang mengawasi semua orang untuk menjalankan Taurat, terutama dalam hal puasa, hari Sabat dan perpuluhan. Jadi orang-orang ini apa polisinya rumah ibadah, awasi mereka berkeluar enggak, progresi kalau enggak, kenapa kamu enggak bayar? Galak-galak ini. Jadi mereka teliti, ini ada enggak yang enggak puasa? Karena mereka kewajiban puasa itu ini. Nah, ada enggak hari Sabat mereka melakukan pekerjaan? Bisa ada konsekuensi. Nah ini apa polisi ini apa proposnya penghalang. Nah itu 4 partai yang ada pada zaman Tuhan Yesus sekitar 60 sampai 70-an sebelum Masehi sudah mulai. Nah, Tuhan Yesus tidak menjadi salah satu partai tersebut. Jadi Tuhan Yesus tidak masuk ke salah satu dari 4 partai ini. Terus Tuhan Yesus ikut grup mana kan gitu kan? Kalau kita membaca lanjut. Nah, ini seperti ini sih kira-kira sikap politik Tuhan Yesus. Matius 20 bacaan kita yang kita baca di Matius tadi bahwa ayat yang ke-21 itu jawab mereka gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Tuhan Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah sepintas lalu jawaban Tuhan Yesus ini menyangkut pajak, ya, pembahasan letter-letternya pajak. Tetapi sebenarnya ini mengandung isu yang bersifat mendasar, yaitu hubungan agama dan negara. Jadi memang secara implisit tidak dijelaskan bahwa agama dan negara itu harus satu. Soalnya di sini agama dan negara itu berbeda-beda pengaturannya, manajemennya berbeda-beda. Ya. Jadi tidak sama antara pengelolaan agama dan negara itu, ya sudah urusan masing-masing, urusan rohani ya rohani, gereja, masjid, wihara, urusan orang-orang beragama. Tetapi kalau yang lain urusan pemerintah. Nah, dalam hal ini memang sepertinya terpisah. Tetapi sebenarnya kewajiban rohani sebagai hal yang terpisah dengan bagian pemerintah, tetapi tunduk kepada pemerintah merupakan bagian dari kewajiban rohani. Ini pernyataan yang tidak cocok untuk pernyataan itu sikap kira-kira seperti sikap Tuhan Yesus. Lanjut. Nah, dalam jawaban tersebut menunjukkan bahwa orang mempunyai 2 tanggung jawab. Apa yang wajib diberikan kepada Kaisar, apa yang wajib dipersembahkan kepada Tuhan. Dengan kata lain, orang yang mempunyai 2 kewarganegaraan, yaitu warga Roma dan warga negara kerajaan Allah. Setiap orang percaya itu punya 2 kewarganegaraan di bumi, sebagai warga negara Roma dan warga negara kerajaan Allah secara rohani. Makanya ada orang yang istilahkan gereja itu adalah Israel rohani, walaupun itu tidak benar pada pernyataan itu. Gereja itu Israel rohani, Pak. Tapi memang banyak tentang penjelasan itu. Nah, lanjut. Nah, negara dan agama merupakan identitas yang berbeda yang tidak boleh dicampur menjadi satu. Negara dan agama memang berbeda, tidak boleh dicampur.
mas-mas, ada yang mengungsi. Nah, Matius 5:14 menjadi garam yang terang. Jadi dimanapun kamu menjadi warga negara, disitulah kamu menjadi garam dan terang. Nah, anjuran Tuhan Yesus bukan supaya menjauh dari dunia, tetapi supaya menggarami dan menerangi dunia. Ya, menggarami artinya jangan membuat kerusakan, kerusuhan, huru-hara, keributan yang menimbulkan perpecahan, apalagi yang mengandung unsur sara. Ini. Nah, bagi para guru garam berarti hikmat atau bijaksana, maka menjadi berusahalah berjuanglah menjadi bijak dan menjadi bijaksana, carilah hikmat seperti nasihat kitab Amsal. Lanjut. Nah, menerangi dunia menjadi hati nurani dunia, membuat hati nurani dunia yang seperti apa? Yaitu yang tulus dan cinta Tuhan. Tulus dan cinta Tuhan. Tulus kalau tidak cinta Tuhan, tulusnya tulus siapa? Tulus dan cinta Tuhan. Nah, menjadi teladan yang baik dalam melakukan kebaikan walaupun dalam keadaan yang kurang baik. Ini yang tidak gampang dilakukan. Menjadi teladan yang baik dalam melakukan kebaikan, artinya jadilah teladan untuk melakukan kebaikan. Lalu dalam keadaan yang kurang baik, mungkin kondisi kita sendiri kurang baik, tetapi dari kondisi yang kurang baik itu jadilah teladan yang baik. Ini luar biasa pengertian. Nah, menjadi serupa dengan Tuhan yang adalah terang dunia. Menjadi serupa dengan Tuhan. Makanya anak Tuhan, orang percaya itu proses dengan targetnya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Dan kapan itu tercapai? Tentunya tidak ada yang bisa mengatakan saya tanggal sekian tercapai pada tahun sekian, karena apa itu menjadi terang dan serupa dengan Kristus itu adalah sebuah proses yang terus berjalan. Lanjut. Nah, sikap Tuhan Yesus bisa menjadi dasar bagi gereja dalam berpolitik. Gereja bukanlah lembaga politik. Gereja tidak menyamakan diri dengan parpol. Gereja tidak mewajibkan ikut partai politik tertentu. Tidak mewajibkan. Lanjut. Tetapi gereja melakukan pendidikan politik. Gereja melakukan pendidikan politik. Karena anggota gereja juga harus tahu politik walaupun hal yang sederhana. Nah, gereja tidak mewajibkan anggota itu salah satu partai politik, tetapi gereja harus punya kesadaran politik. Jadi gereja tidak mewajibkan anggota ikut salah satu partai politik, termasuk gereja Santo Sasi tidak mewajibkan orang menjadi ikut salah satu partai politik. Tetapi ketika tahun 2004 itu bisa mungkin kita ikut partai yang bernuansa agama, yaitu yang namanya Partai Damai Sejahtera. Dan salah satu anggota dari DPR adalah Bapak Pastor Senior. Waktu itu PDS luar biasa. Dan berikutnya daerah pilihan Bapak Pastor Senior menang, tetapi nasionalnya kurang beruntung, tidak lolos. Tapi dapilnya Bapak Pastor kita lolos, menang. Nah, jadi gereja tidak mewakilkan untuk salah satu partai politik, tetapi gereja harus punya kesadaran politik. Tidak bersikap masa bodoh, tetapi mengkritisi keadaan dengan cara membaca keadaan dan opini sekitar kita. Ya, salah satu bentuk partisipasi adalah ikut pemilu. Nanti salah satu bentuk partisipasi yang bisa kita lakukan adalah ikut pemilu. Nggak tahu mungkin sekarang sudah punya gambaran. Itu kita membutuhkan pencerahan dari salah seorang yang betul menguasai bidang politik. Kita harus pilih siapa gitu. Pak Kapan itu bisa kita berbicara untuk mengarahkan. Nah, jadi Tuhan Yesus Kristus juga bersikap politis. Kalau seandainya
seandainya Tuhan Yesus bersama dengan kita sekarang ini, tidak tahu Tuhan Yesus pilih Jokowi atau Prabowo atau Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan. Salah satu kader Anies ulang. Nggak tahu. Ya kalau Tuhan Yesus itu sekarang nggak tahu. Mungkin dia akan katakan kalau Baswedan mungkin enggak ya kalau Tuhan Yesus ada hidup sekarang. Tapi yang enggak itu saja. Tapi yang jelas kita juga harus tetap bersikap politis dan kita juga harus menjadi orang yang sadar politik. Artinya ya kita ikut ambil bagian dalam apa ya. Nah, jadi itulah kira-kira 4 partai politik yang ada pada zaman Tuhan Yesus dan bagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap politik. Dan saya yang tidak banyak mengerti politik juga tidak mengerti siapa yang harus saya pilih untuk pemilu 2024 nanti. Tapi saya punya keyakinan nanti mungkin Pak Pastor Senior akan memberikan pencerahan. Ini kita harus pilih siapa. Oleh karena itu tema saya tetap aku pilih yang mana. Aku pun tidak tahu. Shalom. Shalom. Mari kita buka firman Tuhan dan